Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya baik-baik ya dan sehat-sehat. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak, ada yang tahu kita hari ini akan membahas tentang apa? Belum, Nggak tahu, Bu. tahu, Bu. Baiklah, kalau belum tahu, jadi kita hari ini akan membahas tentang kecanduan Android. Ibu akan membagikan PPT-nya, harap disimak ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Jadi, kecanduan Android itu menurut Cowan dan kawan-kawan 2013 menyebutkan bahwa istilah kecanduan Android adalah sebagai perilaku keterikatan atau ketergantungan terhadap Android yang memungkinkan menjadi masalah sosial, seperti halnya menarik diri dan kesulitan dalam performa aktivitas sehari-hari atau sebagai gangguan kontrol impuls terhadap diri seseorang. Bu, maaf, Bu, sebelumnya, Bu. Ya, Boleh nggak, Bu, PPT-nya agak diperbesar, Bu? Soalnya agak nggak kelihatan. yang baiklah ya. Seperti ini sudah kelihatan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, kita lanjut ya. Faktor penyebab kecanduan Android. Menurut Agusta 2016 mengemukakan ada 4 faktor penyebab kecanduan Android, yaitu yang A, faktor internal. Faktor ini terdiri atas faktor-faktor yang menggambarkan karakteristik individu yaitu 1. Tingkat sensational seeking yang tinggi. Sensational seeking atau biasa disebut pencarian sensasi. Pencarian sensasi adalah sifat yang didefinisikan sebagai kebutuhan-kebutuhan yang beragam, baru, dan sensasi kompleks serta keinginan untuk mengambil resiko baik secara fisik maupun secara sosial. Yang kedua yaitu self-esteem yang rendah. Self-esteem itu sendiri adalah evaluasi diri individu terhadap kualitas atau kebahagiaan diri sebagai manusia. Yang ketiga, kepribadian ekstraversi yang tinggi. 4. Kontrol diri yang rendah. Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan langkah-langkah dan tindakannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Faktor situasional, faktor ini terdiri atas faktor-faktor penyebab yang mengarah pada penggunaan Android sebagai sarana membuat individu merasa nyaman secara psikologis ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman.
Dalam hal ini, individu akan cepat bertindak ketika berada pada situasi yang tidak nyaman dan merasa terganggu aktivitas bila ada situasi yang tidak diinginkan dan mengalihkan perhatian pada Android. Yang C, faktor sosial. Terdiri atas faktor penyebab kecanduan Android sebagai sarana berinteraksi dan menjaga kontak dengan orang lain. Dalam hal ini, individu selalu menggunakan ponsel untuk berinteraksi dan cenderung malas untuk berkomunikasi secara langsung dengan individu yang lain. Yang D, faktor eksternal. Faktor ini terkait dengan tingginya paparan media tentang Android dan berbagai fasilitasnya. Hal ini membahas bagaimana besarnya pengaruh media dalam mempengaruhi individu untuk memenuhi kebutuhan akan Android. Dampak kecanduan Android ini ada dua macam. Yang pertama, efek fisik. 1, masalah pada bagian mata. 2, nyeri di bagian tubuh tertentu. 3, infeksi. 4, kurang tidur. Yang efek fisiknya ada 5. Yang pertama, menjadi lebih mudah marah dan panik. Kedua, stres. 3, sering merasa kesepian karena berjam-jam menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat, sulit fokus atau berkonsentrasi ketika belajar atau bekerja. 5, masalah dalam hubungan sosial baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Cara mengatasi Android ini, 1, tidak menggunakan Android ketika sedang berjalan, apalagi saat mengoperasikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hentikan kendaraan dan berhentilah sejenak jika Anda merasa ada notifikasi penting. 2, atur dan batasi penggunaan Android. Misalnya maksimal 2 atau 3 jam dalam sehari. Jika pekerjaan mengharuskan Anda menggunakan Android atau gadget, maka cobalah cari aktivitas lain yang tidak menggunakan Android setelah selesai bekerja. 3, tidak menggunakan Android ketika sedang makan bersama atau saat ada acara keluarga. Utamakan bentuk komunikasi secara langsung agar Anda dan keluarga dapat menikmati kebersamaan dan tetap menjalin kedekatan. Yang keempat, tentukan area bebas Android. Misalnya tidak menggunakan Android ketika berada di kamar mandi, di dapur, atau di kamar tidur. Yang kelima, ganti penggunaan Android dengan aktivitas yang lebih sehat, misalnya berolahraga atau membaca buku. 6, jangan bermain ketika akan tidur. Jangan bermain Android ketika akan tidur. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Saya, Bu. Ya, kepada Yola, silakan. Boleh PPT-nya pada pengertian Android tadi nggak, Bu? Boleh. Nah, ini. Pada pengertian Android kan, Bu, ada gangguan kontrol impuls terhadap diri seseorang. Itu maksudnya apa ya, Bu? Baiklah, Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan Yola akan Ibu tampung dulu ya. Baiklah, kepada Putri silakan. Jadi begini, Bu. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kecanduan Android dan cara mengatasinya. Jadi di sini saya mau bertanya, Bu. Ciri-ciri orang yang udah kecanduan Android itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih kepada anak Putri. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Yola Veronica. Maksud dari gangguan impuls ini adalah kegagalan individu dalam menahan godaan atau hasrat. Jadi individu tersebut tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bermain handphone. Jadi ia selalu berkeinginan untuk menggunakan gadgetnya tersebut. Jawab pertanyaan dari Nak Putri. Ciri-ciri anak kecanduan Android itu saat dilarang bermain gadget, anak cenderung marah, melawan, menangis, atau tantrum. Sering menunda pekerjaan. Biasanya terjadi pada anak yang lancar berkomunikasi. Anak akan lebih memilih bermain gadget ketimbang menyelesaikan tanggung jawabnya. Jam tidur
berkurang karena anak terpapar layar gadget secara berlebihan. Jam makan anak menjadi terganggu karena saat makan anak selalu meminta untuk bermain game atau menonton. Tidak mau bersosialisasi karena telah merasa asik dengan dunia virtualnya sendiri. Kepada Putri, apakah sudah mengerti? Sudah Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Sebelum mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.